Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Akbar, Program Director P-Radio Tikomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Semoga calon agent P sehat semua ya, dan saya ucapkan sekali lagi selamat. Semoga kalian menjadi reporter handal di sekolahnya masing-masing. Dan di video kali ini saya akan sharing lagi mengenai juknis ya, teknis ketika kamu membuat skrip atau naskah liputan. Jadi apa saja yang harus ada dalam naskah liputan tersebut dan bagaimana cara menyajikannya untuk di Agent P Award ini gitu ya, atau ajang pencarian Agent P. Nah, untuk naskah liputan atau naskah reportase, pertama, kamu harus menentukan judul liputan. Misalnya contoh, katakanlah saya ambil contoh ekskul ya, Palang Merah Remaja. Jadi Palang Merah Remaja SMA Negeri bla 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 mengadakan donor darah, itu judul. Jadi dalam liputan itu kamu harus mencari judul. Usahakan judul ini yang menarik, yang ibaratnya ketika dibaca audiens tertarik untuk menyimak lebih lanjut. Oke, judul ya, judul liputan itu harus ada. Lalu yang kedua, lead. Tulisannya lead. Lead ini adalah satu paragraf yang berisi informasi penting. Dan itu kamu harus sampaikan dulu sebelum kamu menampilkan isi berikutnya. Jadi kamu buatlah lead, satu paragraf pendek, sedemikian hingga ketika kamu sampaikan, orang akan concern gitu. Audiens akan, oh iya keren nih, pasti penting nih gitu ya. Misalnya tadi yang PMR SMA Negeri bla 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 mengadakan donor darah. Nah, lead, contoh leadnya misalnya, kamu bisa lead yang paling sederhana adalah tampilkan jumlah peserta donor darahnya misalnya, atau donor darah ini dilakukan dalam rangka apa, misalnya dalam rangka Hari Palang Merah Indonesia se-Indonesia, maka SMA bla 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 mengadakan donor darah yang disponsori oleh lead. Jadi ada satu paragraf pendek sebelum kamu misalnya menyapa narasumber dan seterusnya. Ingat, itu lead ya, satu paragraf pendek yang isinya informasi yang cukup penting untuk disampaikan ke audiens. Setelah lead baru masuk ke isi liputannya. Nah, di situ baru kamu tampilkan data, fakta, dan kutipan-kutipan narasumber. Jadi misalnya langsung kamu mewawancara narasumber, diusahakan jangan posisinya dua-duanya menghadap ke kamera seperti ini, bisa posisinya agak miring sedikit, misalnya seperti ini reporternya, ini narasumbernya misalnya gitu ya, berhadapan-hadapan, atau agak nyerong seperti itu. Nah, di isi liputan itulah baru kamu tampilkan ini kenapa dilakukan gitu kan ya. Siapa aja yang terlibat, apakah melibatkan dari rumah sakit atau PMI gitu kan ya. Isi liputan itu sendiri ada narasumber, ada data, ada fakta yang tadi diproses rewriting dalam yang sharing reportase. Lalu yang ketiga, tadi pertama judul, lead, isi, yang terakhir kesimpulan. Nah, setelah kamu wawancara narasumbernya, di closing ini, di kesimpulan ini juga sekalian closing, bisa diisi dengan info tambahan, misalnya bahwa kegiatan ini merupakan program reguler, atau di situ kalau kamu belum menampilkan tanggal dan waktu bisa disampaikan informasi tambahan itu di kesimpulan seperti itu ya, dan sekalian closing reportasenya. Gitu untuk juknis liputan Agent P ini. Oh iya, satu lagi, kita mengharapkan video yang ditampilkan adalah orientasinya vertikal atau portrait ya, usahakan tidak shaking atau tidak goyang-goyang seperti itu, dan audionya layak dengar, jadi tidak terlalu noise, tidak terlalu banyak gangguan dari luar ya. Usahakan cari spot yang aman dari potensi terjadinya noise atau distorsi audio. Begitu juknis untuk peliputan Agent P. Bila ada yang tidak mengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp Agent P. Saya Raffi Akbar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.